Kan main nih orang pada ngantri apa sih ya sampai sebegininya? Hampir, ternyata ini kemacetan parah yang terjadi di jembatan banjir Kanal Timur. Duh, serem banget sih, nggak bisa dibayangin deh. Kemacetan ini akibat para pengendara roda 2 dan roda 4 pada nggak mau saling ngalah. Bahkan hingga ada yang lawan arah, apalagi ditambah hujan pula. Banyak warga yang akan beraktivitas jadi terlambat hingga berjam-jam. Kalau pada nggak mau antri dan ngalah, ya gimana mau lancar jalanannya? Tolonglah, tanamkan budaya antri dong. Bebek aja bisa antri, masa manusia nggak bisa? Malu kan sama bebek? Bang, mau mana ini, Bang? Raut aja jadinya. Sini aja, Bang. Enak, Bang. Ya, Nasib naas menimpa seorang perempuan yang berboncengan sepeda motor dengan kakak iparnya melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Jenazah yang berada di kolong bus ini merupakan seorang perempuan yang motor yang ditumpangi korban menyenggol kursi yang digunakan oleh sopir angkot untuk memperbaiki angkot yang rusak. Namun sopir motor sebagai kakak ipar korban tidak bisa menguasai motornya sehingga hilang kendali, menyebabkan penumpang sebagai korban terjatuh ke bagian depan bus dan akhirnya tewas terlindas bus. Petugas yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan proses evakuasi terhadap jasad korban yang masih berada di kolong bus dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kemacetan panjang pun terjadi saat proses evakuasi, yakni dari arah Bogor menuju Jakarta. Petugas pun sempat melakukan kontraflow selama proses evakuasi terhadap jasad korban. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Sementara 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah berada di unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Warga lingkungan 3 Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan digegerkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan seorang wanita tewas. Diduga wanita pengendara sepeda motor ini menjadi korban tabrak lari. Keluarga korban yang tiba di lokasi kecelakaan tak kuasa menahan air mata dan histeris melihat korban yang sudah di kantong jenazah. Kecelakaan terjadi saat korban yang mengendarai motor dari arah Pelabuhan Delawan menuju Medan. Diduga korban hendak menyalip angkutan kota di depannya hingga tertabrak kendaraan dari arah yang berlawanan. Kini jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Pirngadi Medan, sementara kasus kecelakaan dalam proses penyelidikan Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Duh, si Meong lagi JJS alias jalan-jalan sore sambil jogging ya sama si emak. Tapi itu ngapa si bapak nendang si Meong yang lagi santai? Apa salah si kucing sih, Pak? Diduga akibat tendangan tuh si bapak, si kucing peliharaan beberapa hari kemudian mati. Akibatnya pemilik kucing melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan jika terbukti kematian si kucing karena tendangan maut, si bapak akan terancam hukuman akibat penganiayaan hewan peliharaan. Ya ampun, kasihan kamu Cing-Cing. Alamak, 2 pemuda ini mau ngapain ya masuk rumah orang gak ada permisi-misinya deh. Walah, ternyata mereka berdua mau curi motor guys. Ironisnya para pelaku beraksi saat subuh, biasanya orang-orang lagi pulas-pulasnya tidur. Awalnya pelaku mondar-mandir di depan rumah korban, kemudian mengendap-endap dan merusak kunci gembok dan langsung meringsek garasi rumah korban.
Karena motornya terkunci, para pemuda Madesu ini langsung menggotong motor curian itu untuk dibawa keluar. Para pelaku berhasil kabur setelah mematahkan kunci stang motor korban. Anda luar biasa ya para pemuda Madesu. Gotong royong itu dilakuin buat bantu orang yang kesusahan, bukan buat nyolong motor cuy. CCTV yang di depan mereka masuk ada. Weh, pada ngapain nih Tong? Mancing ya? Ikut napa? Nah ini nih, aksi protes akibat jalan rusak warga di Cilegon, Banten. Warga menebar dan memancing lele di jalan raya. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan. Karena kerusakan ini, ternyata banyak warga yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Sepertinya aksi protes dengan cara tebar lele patut ditiru nih, daripada buat kericuhan dan bikin emosi. Juga tolong ya buat pemerintah daerah setempat agar segera memperbaiki jalan yang rusak yang sudah 15 tahun ini. Daripada jalan rayanya berubah jadi sungai penuh sama ikan, jadi repot deh warga nggak bisa lewati jalan raya tersebut kan. Pebiliar muda Indonesia Ferdis berhasil meraih juara dalam turnamen biliar internasional ASEAN Pool Championship 2025 kategori junior. Jalan menjadi juara di ajang internasional ini tidaklah mudah. Melalui latihan rutin dan konsisten, pemuda berusia 15 tahun ini mampu menjadi kampiun setelah menumbangkan lawan-lawannya yang sangat berat di turnamen ini. Sementara itu di kategori pria, posisi juara berhasil diraih pebiliar Filipina Carlo Diado. Dan di kategori wanita juara satu diraih pebiliar asal Jepang Yuki Hiraguchi. Senang sih bisa juara karena lawannya berat-berat. Ketemunya sih yang kuat-kuat sih, negara dari Hong Kong kuat-kuat itu. 初めての決勝戦で初めて海外戦で優勝したのでとても嬉しい気持ちでいっぱいです。 Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo memberikan apresiasi bagi para pebiliar yang mampu meraih gelar juara dalam turnamen ASEAN Pool Championship 2025. Untuk meningkatkan kualitas para atlet biliar tanah air, PB Popsi akan rutin menggelar berbagai turnamen biliar bertaraf internasional. Bagi yang menang selamat, bagi yang kalah masih ada kesempatan ya di tahun-tahun berikutnya. Popsi memiliki komitmen biliar supaya lebih maju lagi, supaya lebih terekspos di dunia internasional. Mudah-mudahan event seperti ini, kejuaraan Asia, bisa diselenggarakan setiap tahun. Bahkan bukan hanya Asia, tahun lalu kami menyelenggarakan kejuaraan dunia dan rencananya juga tahun 2026 ini akan diselenggarakan di Indonesia juga. ASEAN Pool Championship 2025 diikuti ratusan atlet biliar dari 20 negara di Asia. Turnamen ini memperebutkan total hadiah hingga $76.000 Amerika Serikat atau senilai lebih dari 1,2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Dilami Aulia Sutrisno iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, demikianlah jumpa kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.